بركة وفقد موجع. Dari poin yang ketiga ini adalah Kolembawi untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka, membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya, walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak malam hari ini pertama yang akan saya bahas tentang itu, bahwa memang mubahalah itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab, yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam, di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih, datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khobar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, "Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab, bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur, mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak sampai terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum, misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini
arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah, dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah, jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini, kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab, mereka akan hancur binasa. Nah, itu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya katakan sebelum nanti kita dengarkan Dr. Sugeng Sugiharto, kebanggaan kita bersama ini, adalah tentang isu yang kedua yang sekarang sedang berkembang di dunia maya, adalah tentang surat instruksi dari PBNU nomor 3975 tahun 2025 tentang instruksi PBNU untuk pengurus wilayah, pengurus cabang, dan Banom NU. Di antara instruksi itu ada hal-hal yang bagi sebagian masyarakat ini dianggap ada offset di sana bagi sebagian masyarakat, terutama terkait dengan penyebutan nama PWILS, di mana di sana dikatakan dalam beberapa poin, ada 5 poin semuanya, dalam 1-2 poin itu terkait dengan isu nasab, di antaranya di poin keempat menyebut secara tegas nama Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa surat sebuah organisasi untuk kadernya itu adalah hal yang biasa dan itu wajar-wajar saja. Jadi jika PBNU sebagai sebuah organisasi kemudian membuat surat instruksi untuk kader-kadernya akan sebuah kegiatan atau akan sebuah sikap organisasi, itu adalah hal yang biasa yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PBNU dan PWILS secara hukum itu sama-sama organisasi yang berbadan hukum. Jadi PBNU mempunyai badan hukum tersendiri, PWILS pula memiliki badan hukum yang tersendiri, yang keduanya memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan yang sama di depan hukum Republik Indonesia ini. Kemudian keduanya harus sesama organisasi yang berbadan hukum, harus mempunyai apa namanya itu sebuah komitmen untuk saling menghormati dan saling menjaga. Yang selanjutnya tentang isi daripada instruksi PBNU yang dinilai oleh beberapa aktivis PWI ini ada sesuatu hal yang apa namanya bagi mereka itu menyedihkan, katakanlah demikian, yaitu ada beberapa kalimat ya, nanti yang saya catat. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBNU sangat tepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'alwi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka. Membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama
mulia dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU. Walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Robita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Robita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Alawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Alawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh. Begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi, atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian oleh para kader-kader PWI di bawah, bahwa PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil, tidak ingin berpihak dalam masalah nasab ini. Dan ini dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing-framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Ba'lawi. Tetapi PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia? Mungkin seperti itu. Atau nanti minta kepada PWILS untuk tidak lagi membahas nasab Ba'lawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU
akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA, juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Mungkin nanti seperti itu yang saya pandang dari surat PBNU itu. Nah, kemudian tentang tes DNA, ada sebelum nanti diterangkan oleh Dr. Sugeng, ada framing-framing bahwa tes DNA ini hanya tentang nasab Ba'lawi yang putus dan mustahil secara DNA ini hanya diungkapkan oleh Dr. Sugeng Sugiarto dari Indonesia. Dan ini tidak tepat sekali. Karena apa? Tentang nasab daripada Ba'lawi yang tidak tersambung secara DNA kepada Rasulullah, ini sudah banyak dibicarakan oleh pakar-pakar di Timur Tengah juga. Saya bisa menyatakan bahwa para pakar-pakar ulama-ulama di Timur Tengah itu lebih dari 10 orang yang saya ketahui sudah menyatakan bahwa orang Arab itu berhaplogrup J1 dan keturunan daripada Rasulullah juga berhaplogrup J1. Di antaranya yang menyatakan bahwa orang Arab harus J1, satu pakar DNA Profesor Ubaidillah menyatakan DNA Arab adalah J1. Lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. Dua, Profesor Ali bin Muhammad As-Saikhi, DNA bangsa Arab adalah J1. Lihat juga di kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 189. Tiga, Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa DNA Arab adalah J1. Lihat, masih ada di YouTube. Kemudian Profesor Dr. Abdullah As-Suaibi menyatakan DNA orang Arab dan DNA daripada keturunan Rasulullah adalah J1. Lihat di dalam yemenisport.com. Kemudian Dr. Hadi Amili menyatakan bahwa keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu J1. Lihat di web Quraisy dan Bani Hasim Project. Kemudian keenam, Dr. Adil Hasan Al-Husain. Lihat di Jihad.net menyatakan hal yang sama bahwa haplogrupnya bangsa Arab adalah J1. Kemudian Dr. Adil Asram ada menyatakan bangsa Arab dan keturunan Nabi Muhammad adalah J1. Kemudian Dr. Abdullah Al-Raji, Adnan Hamjan, Umar Al-Sharif Al-Jammazi, Sayyid Hussein Al-Alawi. Ya, dari nama-nama yang saya terakhir disebutkan ini terdapat dalam family tree DNA. Ini ada 11 minimal yang saya baca dari artikel-artikel mereka menyatakan keturunan Nabi Muhammad, keturunan Arab itu berhaplogrup J1. Ini adalah ulama-ulama Timur Tengah dan orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi haplogrupnya bukan berhaplogrup J1 seperti Ba'lawi yang berhaplogrup J, mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan orang yang mengakuinya masih mengakuinya bahwa mereka adalah turun Nabi Ba'lawi ini dengan ada hasil tes DNA yang menyatakan sama sekali mereka bukan keturunan dari bangsa Arab, maka menurut saya ini termasuk orang-orang yang menyakiti daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kiai Mat, di dokumen manapun di online itu nggak ketemu dokumen Muktamar NU Dono Hudan, saya nggak ketemu lagi. Padahal itu progresif banget. Betul, tes DNA itu buat menolak nasab. Menolak nasab sampai 100.000 tahun bisa ditolak, Kiai. Nah itu kenapa dokumennya kemana-mana nggak ada? Apa di take down oleh PB? Kok kayak disembunyikan gitu. Sudah ada bukunya. Jadi walaupun di dalam portal-portal itu tidak ada, itu ada buku-buku yang sudah dicetak tentang hasil-hasil muktamar. Jadi nanti kita bisa untuk merujuk kepada buku-buku yang dicetak itu. Itu jadi kalau tadi yang penjelasan Pak Dr. Sugeng Sugiarto tentang nasab Ba'lawi dari DNA itu ya sudah tidak lagi bisa untuk berkelit. Saya kira tadi pertanyaan Pak Fatul Huda tentang balik ke apakah ada para ilmuwan-ilmuwan yang kemudian menginterupsi dari kesimpulan bahwa orang Arab itu J1, dan itu sudah begini, saya perhatikan semakin lama dari mulai tahun 2000-an itu, bahkan sebelum itu, semakin banyak sampel-sampel itu ditemukan, semakin memperkuat bahwa orang Arab keturunan Nabi Muhammad SAW hari ini ya J1 itu. Jadi semakin lama nanti ilmu pengetahuan terus berkembang, tes DNA semakin dikenal publik,
ini semakin sempit bagi Ba'lawi untuk berkelit. Lebih baik hari ini mundur dari pengakuan sebagai turun Nabi daripada dipermalukan oleh peradaban masa depan. Nah, nanti Gus Ajis, saya pernah menonton sebuah tayangan Gus Ajis yang di dalamnya ada beberapa kabilah-kabilah di Yaman itu berdasarkan tes DNA-nya masing-masing. Nah, itu mungkin nanti Gus Ajis bisa untuk mengelaborasi kembali dari keterangan itu sehingga framing-framing hari ini yang dikatakan tentang bahwa J1 itu belum konklusif itu terbantahkan karena memang ilmu pasti itu semakin lama bukan semakin tidak pasti, tapi semakin lama semakin pasti karena dia bersifat badihian jalian yang tidak bisa diman'u. Dalam ilmu filsafat Islam itu ada proses munadharah. Munadharah itu hanya bisa kepada sesuatu yang bersifat nadhari dan istidlali. Untuk sesuatu yang badihian jalian seperti ilmu DNA ini tidak bisa untuk terjadi perdebatan di sana. Nah, adapun tentang awal mula terjadinya konklusi dari para pakar tentang DNA Arab itu merujuk kepada J1, itu perdebatan awal yang kemudian kita telah menemukan dari kesimpulan-kesimpulan para pakar yang secara mujmal itu disampaikan. Sekarang kita secara tafsili sudah paham karena setiap waktu Bapak Dr. Sugeng memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan sepertinya Bapak Dr. Sugeng itu ingin kembali dari awal sebagai peneliti pertama. Kita hilangkan dulu J1, kita hilangkan dulu G, kita hilangkan dulu E dan sebagainya. Kita mulai dari awal seakan-akan ini untuk memberikan pencerahan pada kita seakan-akan bahwa ini belum ditemukan gitu kesimpulan. Sehingga kita dengan penjelasan Bapak Dr. Sugeng dari awal itu semakin paham. Kita orang-orang yang otak kanan dari kecil ini bicara tentang ilmu fikih, tentang ilmu tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang kita banyak juga menggunakan otak kiri, terutama ketika mencermati apa yang telah disampaikan Dr. Sugeng. Secara betul Dr. Sugeng telah memberi pelajaran pada kita. Kalau kita ingin jadi orang yang paham tentang DNA dari awal, bagaimana DNA itu kemudian bisa merujuk DNA D kepada orang Arab, DNA L pada India, DNA O kepada orang Jepang, Cina, Indonesia, itu kemudian terkait dengan sebuah klaim-klaim nasab dari kabilah tertentu kepada Rasulullah yang akhirnya dari awal itu orang yang mengklaim pada Rasulullah ternyata haplogrupnya macam-macam. Nah, ini sudah diterangkan secara sempurna dan gamblang oleh Dr. Sugeng.